Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania dari kelas 10 OTKP 2. Di video saya ini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat niaga, fungsi surat niaga, ciri-ciri surat niaga, jenis surat niaga, alur surat niaga, dan bagian-bagian dari surat niaga. Surat niaga ialah surat yang dibuat untuk kepentingan bisnis atau perdagangan. Kemudian, surat niaga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai bukti nyata hitam di atas putih. Maksudnya ialah surat niaga akan menjadi bukti ketika si pembuat janji diantaranya lupa akan janji yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Maksudnya ialah jika kita ingin membuat sebuah janji, maka surat tersebut dapat dikeluarkan. Yang ketiga, berfungsi sebagai duta atau wakil penulis. Maksudnya ialah surat niaga dapat digunakan untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Yang keempat, berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas. Maksudnya ialah jika seseorang ingin melakukan suatu pekerjaan, maka hendak memiliki surat niaga tersebut. Yang kelima, berfungsi sebagai alat promosi dan bahan untuk mengambil keputusan. Maksudnya ialah jika si pembeli ingin membeli suatu produk atau barang kepada si penjual, maka si pembeli harus memikirkan kualitas dari barang tersebut. Jika kualitasnya baik, maka si pembeli pun akan langsung membelinya. Dan jika kualitasnya buruk, maka si pembeli pun akan lebih berpikir untuk membelinya. Yang keenam atau yang terakhir, berfungsi sebagai bukti dari sejarah. Maksudnya ialah surat niaga dapat menjadi bukti dari suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang sampai saat ini. Selanjutnya ialah ciri-ciri surat niaga. Surat niaga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Maksudnya ialah surat niaga hanya dimiliki oleh seseorang yang ingin membuka suatu usaha. Yang kedua, surat niaga menggunakan kata-kata yang baik untuk menarik perhatian. Maksudnya ialah surat niaga dapat digunakan oleh penjual kepada pembeli agar pembeli mau membeli produk atau barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa yang baku. Maksudnya ialah surat niaga merupakan surat yang benar-benar resmi dikeluarkan untuk seorang yang ingin membuka suatu usaha dengan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Maksudnya ialah jika seseorang ingin membuka suatu usaha, maka ia harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Yang kelima atau yang terakhir ialah surat niaga cenderung menggunakan bentuk formulir. Maksudnya ialah surat niaga lebih banyak menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis surat niaga. Yang pertama, surat perkenalan ialah surat yang berisi tentang dikenalkannya produk atau barang kepada si pembeli. Yang kedua, surat penawaran. Surat yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli mengenai harga barang atau produk yang ditawarkan oleh si. Yang ketiga, surat konfirmasi pesanan. Surat yang berisi tentang si pembeli pasti akan membeli barang yang ditawarkan oleh si penjual. Yang keempat, surat penolakan pesanan. Surat yang berisi tentang si pembeli menolak untuk memesan barang tersebut. Yang kelima, surat pengiriman pembayaran. Surat yang berisi tentang si penjual akan mengirimkan jumlah harga barang yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Yang keenam, surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat yang berisi tentang jawaban si penjual kepada si pembeli atas pembayaran yang telah dilakukan oleh si pembeli. Yang ketujuh, surat jawaban pengaduan. Surat yang berisi tentang pengaduan si pembeli kepada si penjual atas masalah atau kerusakan yang terjadi pada barang atau produk yang telah ia pesan atau terima. Yang kedelapan, surat permintaan penawaran. Surat yang berisi tentang si pembeli
meminta penawaran harga barang kepada si penjual. Yang kesembilan, surat pesanan. Surat yang berisi tentang daftar nama serta harga barang yang dipesan oleh si pembeli. Yang kesepuluh, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat yang berisi tentang pemberitahuan kepada si pembeli bahwa akan dikirimkannya barang yang telah ia pesan ke alamatnya. Yang ke-11, surat penagihan. Surat yang berisi tentang penagihan dari si penjual kepada si pembeli. 12, surat penangguhan pembayaran. Surat yang berisi tentang tagihan dari si penjual kepada si pembeli apabila si pembeli telat membayar pesanan yang telah ia pesan sebelumnya. Yang ke-13, surat pengaduan atau komplain. Surat yang berisi tentang pengaduan kepada si penjual dari si pembeli mengenai barang yang telah ia terima dari si penjual. Kemudian ialah alur surat niaga. Surat niaga memiliki alur-alurnya. Yang pertama, penjual memberikan surat perkenalan kepada pembeli agar pembeli mampu mengenali produk atau barang yang telah ditawarkan oleh penjual. Yang kedua, pembeli meminta surat permintaan daftar harga produk atau barang yang ditawarkan oleh penjual kepada penjual agar pembeli mampu mengetahui harga-harga dari produk atau barang yang telah ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, penjual memberikan surat penawaran kepada pembeli agar pembeli mampu membeli produk atau barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang keempat, pembeli meminta surat pesanan kepada penjual agar pembeli mampu memesan barang atau produk yang ditawarkan oleh penjual. Yang kelima, penjual akan mengirimkan surat pengiriman barang kepada pembeli agar pengiriman tersebut dapat sampai kepada alamat si pembeli. Yang keenam, pembeli akan mengirimkan surat pengaduan atau penyelesaian kepada penjual apabila terjadi kerusakan kepada barang atau telah terselesaikannya barang yang telah diterima. Kemudian ialah bagian-bagian surat niaga. Surat niaga memiliki bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, kop surat. Berada di bagian paling atas surat yang bertuliskan nama instansi dari si pengirim surat. Yang kedua, nomor surat. Ialah nomor dikeluarkannya surat. Yang ketiga, lampiran. Ada berapa banyak lembar yang telah dikeluarkan dari surat tersebut. Yang keempat, ialah perihal. Maksudnya ialah surat tersebut masuk ke dalam jenis surat apa, misalkan surat pesanan, surat penawaran, atau yang lainnya. Yang kelima ialah tanggal surat. Tanggal surat ialah tanggal dikeluarkannya surat. Yang keenam ialah alamat surat. Jika kita ingin menulis surat, maka kita akan mengirimnya kepada alamat tersebut. Misalkan kepada Direktur PT Jaya Abadi atau kepada manajer PT Jaya Abadi dan lain sebagainya. Yang ketujuh ialah salam. Maksudnya ialah ketika kita ingin membuat sebuah surat, maka kita harus menuliskan salam pembukanya terlebih dahulu, seperti Assalamualaikum, dengan hormat, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ialah isi surat. Isi surat berisi dengan yang pertama, yang kedua, isi surat, dan yang ketiga, penutup. Yang kesembilan ialah salam penutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dengan disampaikannya terima kasih. Yang kesepuluh ialah tanda tangan pengirim surat. Pengirim surat wajib menandatangani surat yang telah ia keluarkan. Yang ke-11 atau yang terakhir ialah jabatan pengirim surat. Apabila seseorang hendak ingin mengirimkan surat kepada orang lain, maka harus disertai dengan jabatan pengirim surat. Cukup sekian video dari saya mengenai pembahasan tentang surat niaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.